Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Ratnasari Sinaga. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan, yaitu analisis saham PT Adaro Energi Tbk dengan kode saham ADRO. Untuk saat pertama yaitu profil perusahaan. PT Adaro Energi Tbk atau ADRO adalah perusahaan pertambangan batubara terpadu yang berbasis di Indonesia. ADRO dan anak perusahaannya bergerak dalam bidang pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Selanjutnya ada perjalanan secara sekilas PT Adaro Energi Tbk. Pada tahun 1982, Adaro Indonesia di bawah naungan BUMN Spanyol Enadimsa bekerja sama dengan eksplorasi mulai dari 1983 sampai 1989. Dan pada tahun 1989, konsorsium Australia Indonesia akuisisi sebesar 80% saham Adaro Indonesia dari Enadimsa. Dan di tahun 1992, Adaro Indonesia beroperasi secara komersil dengan produksi 1 juta ton. Di tahun 1997, PT Amisco Bara utama atau pemegang saham Adaro Indonesia sebesar 40% meminjam ke Deutsche Bank AG sebesar 100 juta US dollar. 2001, Deutsche Bank mengajukan eksekusi jaminan Asminco ke PN Jaksel karena gagal bayar. Di 2002, PN Jaksel menetapkan pelaksanaan eksekusi dan Deutsche Bank menjual sebesar 40% saham Adaro Indonesia ke PT Dianlia Setiamukti milik Edwin Suryajaya senilai 46 juta US dollar. 2005, Beckett PT Ltd pemegang saham Asminco menggugat eksekusi Deutsche Bank dan transaksi Dianlia. Namun pengadilan Singapura menolak gugatan Beckett. Jadi, sebesar 40% saham Adaro Indonesia tetap dipegang oleh Dianlia. Dan PT Alam Triabadi milik Beni Subianto dan Garibal Thohir mengakuisisi sebesar 40,82% saham Adaro Indonesia milik Nuehab Corporation senilai 378 juta US dollar. Dan 2008, para pemegang saham menjadikan PT Padang Karunia sekarang PT Adaro Energi Tbk menjadi entitas induk Adaro Indonesia dan Adaro Energi IPO dengan harga penawaran sebesar Rp1.100 per saham. Selanjutnya ada data rasio perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Data-data yang saya tampilkan ini saya ambil berdasarkan sumber RTI Bisnis. Untuk saham Adro ROE-nya sebesar 7,44%, DET-nya sebesar 61,85%, PER-nya sebesar 9,56%, dan PBRFR-nya sebesar 0,71x dan DI-nya sebesar 5,26%. Untuk saham ARI ROE-nya minus sebesar 46,32% dan DER-nya sebesar 100
1104,56%, PER-nya sebesar 5,12x, PBFR-nya sebesar 2,37x, DY-nya kosong. Untuk saham Antam, ROE-nya sebesar 12,72%, DER-nya sebesar 65,11%, PER-nya sebesar 24,02x, PBFR-nya sebesar 3,06x, DY-nya sebesar 0,66%, dan terakhir BRMS-nya ROE sebesar 88%, DER-nya sebesar 17,56%, PER-nya sebesar 70,91x, PBRV-nya sebesar 0,61x, dan DY-nya kosong. Untuk selanjutnya ada analisis ranking perusahaan subsektor PT Adaro Energi Tbk secara rasio profitabilitas dengan menggunakan return on equity semakin besar semakin baik, maka ROE pada saham Adro mendapatkan ranking 2, RII mendapatkan ranking 4, Antam mendapatkan ranking 1, dan BRMS mendapatkan ranking 3. Lalu dari saham rasio debt equity semakin kecil semakin baik, maka Adro mendapatkan ranking 2, RI mendapatkan ranking 4, Antam mendapatkan ranking 3, BRMS mendapatkan ranking 1. Kemudian untuk rasio polasi PER semakin kecil semakin baik, maka Adro mendapatkan ranking 2, ARI mendapatkan ranking 1, Antam mendapatkan ranking 3, dan BRMS mendapatkan ranking 4. Untuk PBB rasio semakin kecil semakin baik, maka Adro mendapatkan ranking 2, ARII mendapatkan ranking 3, Antam mendapatkan ranking 4, BRMS mendapatkan ranking 1. Dan terakhir, untuk dividen yield-nya, Adro mendapatkan ranking 1, ARII mendapatkan 0, Antam mendapatkan 2, dan BRMS 0. Pada BEI rata-rata dividen yield-nya itu sebesar 2,2-3%, dan setelah dijumlahkan, angka yang paling kecil terdapat pada saham Adro, yaitu 9. Nah, selanjutnya ada pemegang saham Adro. Hari ini Subianto memegang saham sebesar 0,25%, Christian Ariano Rahmat sebesar 0,06%, TP Rahmat sebesar 2,54%, Julius Aslan sebesar 0,05%, Edwin Suryajaya sebesar 3,29%, David Tendian sebesar 0,03%, Garibaldi Thohir sebesar 6,18%, Chia Aho sebesar 0,03%, Adaro Strategic Investment sebesar 43,90%, dan yang terakhir 43,66% dipegang oleh pemegang saham lainnya. Untuk dividen saham Adro itu pada tahun 2015 Adro mendapatkan 75,8 juta US dollar atau 0,0023 US dollar per sahamnya. Pada tahun 2016 Adro mendapatkan 101,07 juta US dollar
atau 0,031 US dollar per sahamnya. Di 2017, Adro mendapatkan 150,01 juta US dollar atau sebesar 0,0046 US dollar per sahamnya. Nah, slide selanjutnya itu ada kinerja Adro. Pada tahun 2015, total penjualan Adro mendapatkan sebesar 2,68 miliar US dollar dan laba bersihnya sebesar 151 juta US dollar dengan memproduksi 51,5 juta ton. Di tahun 2016, Adro mendapatkan total penjualan sebesar 2,52 miliar US dollar dan laba bersih sebesar 34,1 juta US dollar dengan memproduksi 52,6 juta ton. Di 2017, Adro mendapatkan total penjualan sebesar 3,25 miliar US dollar dan laba bersih sebesar 536 juta US dollar dengan memproduksi 51,8 juta ton. Nah, berikut ini yang ditampilkan ada perbandingan Q3 antara tahun 2017 dan 2018. Nah, untuk 2017 total penjualan yang didapatkan Adro yaitu sebesar 2,43 miliar US dollar dan laba bersihnya sekitar 413,7 juta US dollar. Dan di 2018 Adro mendapatkan total penjualan sebesar 2,6 miliar US dollar dan laba bersihnya 351,7 juta US dollar. Jadi mendapatkan peningkatan. Nah, untuk selanjutnya ada alasan kenapa memilih saham Adro Energi Tbk. Yang pertama itu investasi saham relatif kecil, transaksi saham juga cukup mudah, terus pergerakan saham juga mengikuti laju inflasi, urusan pajak di investasi saham juga sederhana. Selanjutnya ada anak perusahaan utama. Nah, ini tuh anak perusahaan yang ada di PT Adaro Energi Tbk. Itu ada Sabta Indra Sejati, Adaro Indonesia, Maritim Barito Perkasa, Adaro Eksplorasi Indonesia, dan Sarana Daya Mandiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penjelasan saya maupun materi dan data yang telah saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.